أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي رسول بعده. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa menyampaikan materi pada video kali ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Ketiga kalinya, di sini saya akan menyampaikan hadis yang berjudul Niat. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أعمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر. Artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya untuk duniawi yang ia raih, untuk wanita yang ingin ia nikah, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Jadi teman-teman, dalam hadis ini telah dijelaskan innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Sesuatu yang kita niatkan karena Allah itu akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita hanya ingin duniawi saja, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, dan hanya di dunia saja kita tidak akan mendapatkan pahala tersebut. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa niat itu penting. Kenapa niat itu penting? Karena ketika kita niatkan sesuatu, segala hal yang kita kerjakan itu karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Kita mau tidur, kita niatkan karena Allah, karena nanti misal kita sekarang tidur, nanti ada kegiatan atau ada kuliah, ya Allah saya niatkan tidur ini biar nanti kuliah saya atau pekerjaan lainnya itu dia tidak nganggur, itu insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Ketika kita berpuasa, kita niatkan karena Allah, kita akan mendapatkan pahalanya. Tetapi kalau kita puasa hanya ingin untuk diet, jadi kita akan mendapatkan dietnya saja, jadi tidak akan mendapatkan pahala tersebut. Kenapa niat itu menjadi kunci atau menjadi pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya? Contoh, ketika kita sholat asar dan sholat zuhur itu sama-sama 4 rakaat, tetapi ketika kita sholat zuhur kita niatkan untuk sholat zuhur, dan ketika kita sholat asar kita niatkan untuk sholat asar, maka menjadi membedakan antara ibadah satu dan yang lain. Niat itu juga menjadi kunci untuk amalan-amalan kita, karena ketika kita ingin berpuasa kita niatkan karena Allah, itu kita akan mendapatkan pahalanya. Tetapi ketika kita puasa hanya kita niatkan untuk diet, maka kita akan mendapatkan dietnya saja, kita tidak akan mendapatkan pahala tersebut. Yang kedua yaitu menentukan sahnya ibadah. Niat itu menentukan sahnya ibadah kita, karena biar kita itu tidak ada rasa ujub, rasa sombong pada entah sesama teman kita atau saudara yang lain. Ketika kita sholat, kalau kita niatkan karena Allah, itu kita akan mendapatkan pahala. Beda kalau kita niat karena riya atau kita niat karena sombong, itu akan mendapatkan, bahkan kita bisa jadi
kita tidak akan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa, karena kita niat itu kan tidak karena dari hati tulus karena Allah, tidak karena kita niatkan hanya karena manusia, itu akan mendapatkan dosa dan mendapatkan penyakit, mendatangkan penyakit, karena ada rasa ujub. Kan di dalam Islam kan kita tidak boleh ya melakukan sesuatu hal atau melakukan perintah Allah tetapi kita diniatkan untuk kesombongan, itu tidak berjalan Islam. Yang ketiga itu ikhlas. Jadi hadis ini itu menyuruh untuk kita itu bisa ikhlas karena Allah, kita melakukan perintahnya itu ikhlas karena Allah. Dalam surah Al-Bayyinah, yang artinya padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi di sini itu kita disuruh untuk ikhlas ketika kita menjalankan perintah Allah. Kan kita itu diciptakan Allah hanya untuk beribadah pada Allah, jadi kita harus ikhlas dari dalam hati, kita harus tulus, benar-benar kita itu harus ikhlas. Oh ya, kita itu diciptakan oleh Allah, kita itu harus ikhlas menjalani perintahnya. Kenapa kita harus ikhlas? Ketika kita tidak ikhlas menjalankan perintah Allah, itu akan mendatangkan hanya capek aja, kayak misalnya sholat bukan karena ikhlas karena Allah, tapi sholat yang penting sholat, itu kita akan merasakan capeknya aja, capek kita jalan dunia, itu bahkan mendatangkan kemalasan kepada kita. Bahkan kita akan menjalankan itu tuh dengan rasa yang tidak ada kayak semangat untuk ibadah gitu. Jadi kita harus ikhlas ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala istimewakunna jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.